Tapi sebenarnya pertanyaanku Pak, kenapa milihnya ke IKN? Padahal kan tawaran selain untuk ngurus IKN kan juga ada itu Pak. Karena kalau jabatan dikejar, dia pasti punya ekspektasi. Nah, kalau nanti dia ternyata tidak tercapai ekspektasi, selisihnya inilah frustasi. Tadi saya bilang, saya ini purely birokrat. Jadi DNA saya nggak ada di dunia politik. Ini bukan hanya sebagai proyek IKN ini, tapi memang program untuk kita membangun sejarah, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Saya ini 45 tahun di PU, selama 10 tahun menjadi menteri, mereka tahu perilaku saya. Jadi ritmenya, manajemen saya ada ritme rock and roll. Tapi kan gini Pak, banyak juga kan yang nggak tahu Pak Basan happy, senang, lucu. Nggak tahu. Tapi hidup susahnya itu loh Pak. Iya, itu tuh lelaki tidak bercerita. lelaki tidak bercerita tapi nek wis mbah-mbah sharing boleh Pak. Itu Apa piye Pak? itu? Zaman di Amerika tuh. Jadi kami hidup sendiri, istri saya kerja di restoran, saya nganter koran, saya nguli gitu kan, hanya untuk hidup sambil nyari beasiswa. Proses untuk mendapatkan itu yang sebetulnya Berdarah-darah itu Pak. oh ya, dan saya akan ceritakan itu setelah yang satu ini. Selamat pagi sahabat Kompas.com. Bertemu lagi dengan saya, Basuki Hadi Mulyono dalam acara Gaspol. Pak, Loh, Cak. ya jangan jangan diimbat toh Pak. Iya, ini pekerjaan saya satu-satunya Pak. Oh ini, ya, Pak. saya kan juga ingin numpang beken dong. Oke, sahabat Kompas.com, spesial hari ini kita gaspol bersama dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Bersama dengan kita semua, siapa namanya? Tatang Guritno Pak. Tatang Guritno ini Vittorio. Victoria dan saya sekali lagi, Basuki. Anda sudah tahu. Gas. Oke. Oke, mari kita keliling. Pak Bas, Yap. di kemarin ini kayaknya nih di jembatan ini tuh yang sempat viral itu Bapak. Katanya IKN kondisi terkini tidak terawat. Itu di sini Pak. Sekarang Bapak lihat sendiri gimana? Rapi. Nah, rapi kan, jadi saya kira itu mungkin ya kemungkinan itu yang kondisi lama. Ya kemudian memang belum kan ini dirawat juga kan. Nah, jadi mungkin pada saat itu terlambat motongnya. Jadi wajar aja menurut saya. Namanya juga lagi ngebangun ya Pak ya. Ya, jadi saya kira ini coba sekarang juga sudah rapi gitu. Dan ini tetap kita rawat. Ya. Bahkan ini dulu dibangun oleh Kementerian PUPR, ya. Sekarang sudah diserahkan kepada otorita, baru saja untuk bisa dikelola dan dipelihara oleh otorita. Sebelumnya dipelihara oleh PUPR melalui para penyedia jasa. Nah, sekarang setelah telah diserahkan pada otorita, ini menjadi tanggung jawab otorita untuk kami pelihara dan kami kelola. Jadi full tanggung jawab otorita IKN ya. Ya, sekarang ini coba lihat. Ini bukan nggak dipelihara kalau ini, walaupun dia lewer gitu ya, sampai ke jalan. Ini memang disengaja supaya ini kelihatan natural dan konsepnya ini adalah rewilding. Jadi meliarkan kembali. Meliarkan Ya, kembali. tapi nggak akan sampai ke sini enggak kan? Tapi kita pelihara lah. Pelihara. Jadi bukan berarti sudah harus dipotong. Kayak itu kan nggak lurus. Ya. Iya. Ya kan? Ya pokoknya ngikutin kodrat alam aja dia mau numbuhnya kemana Pak ya. Iya. Oke, ini sekarang walaupun Bapak nggak nanya, saya akan jelaskan ya. Oke. Jadi kita berada di sumbu kebangsaan, itu merupakan sumbu yang di kanan kirinya ada fasilitas perkantoran untuk eksekutif. Ini nih Pak. Jadi di sana ada Istana Garuda, Istana Negara, dan ini gedung-gedung eksekutif lainnya yang kita lambangkan dengan gedung Kementerian Koordinator. Kemenko. Kemenko 1, yang di belakang 2,
kemudian yang 3 dan 4. Masing-masing Kemenko terdiri dari 4 tower. Oke. Jadi semua ada jadi 16 tower. Jadi nanti kalau mau dimanfaatkan, pasti nanti yang Kemensesnek yang akan mengatur. Ya. Gedung Mensesnek sendiri ada di belakang istana. Pas Pampres ada di sana. PU ada di sana. Menteri Keuangan ada di sana. Ya, BI ada juga di sana. Di sini juga udah nggak ada kabel sama sekali Pak ya? Ya di bawah. Oh, di bawah. Sudah- Kabel di sudah ada bawah. di bawah. Nah, ini juga yang menarik, Pak Bas. Oh. Katanya kalau kita ke IKN ini minum keran-keran tuh. Coba kita cek. Minum. Ya kita cek. Kita coba. Bapak jangan nyindir-nyindir gitu tuh. Oh, ini juga tadi. Waduh, nabrak Pak. Nah, Nun sewu Pak. Nun sewu ya, bentar ya. Ini fasilitas air minum dari IPA Sepaku. Ipal Sepaku. IPA, bukan IPAL. IPAL itu limbah, air limbah. Ini IPA. Oh, ini IPA toh. Instalasi Oh. penyernih air minum. Air. Oh. Pengelolaan air minum. Ini sudah potable, itu bisa diminum. Oke, jadi saya kira saya buktikan. Oke, Pak. Oh. Bisa, Pak. Aku ngobrol, Pak. Ngobrol, Pak. Ikut tanganmu yang kotor. Iya, Bos. langsung. Langsung Wah, berarti. Langsung. Coba ya. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Makin sering dibuka, makin baik. kenapa Makin Pak? sering dibuka makin baik, Ya, Pak. kayak kan flashing terus kan. Oh. Oh. Ya. Jadi ini Sip. Sun Mas. Thank you, Mas. Pak Bas, kita lanjutkan ini tapi kayaknya kita butuh ngobrol-ngobrol. Iya. Lebih lanjut lagi. Kan udah nggak aus sekarang. Udah nggak haus, Oke. sekarang kita ngobrol. Let's Sip. go, Pak. Ayo let's go Pak. Sun ya Mas. Sahabat Kompas.com, kali ini spesial bersama saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Ini luar biasa karena hari ini kita berada di IKN dan bakal ngobrol-ngobrol bersama Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono. Wah. Oke, saya Basuki Hadi Mulyono. Atau Pak Bas. Pak Bas Oke. nih. Pak Bas, walaupun ngedram. Walaupun ngedram nih lagi sesi-sesi jamming nih, Tetap ada ya. istirahat langsung sini. Langsung ke sini. Pak Bas, kita pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi lebih banyak sebenarnya tentang apa ya? Kalau soal IKN ini wes akeh, Pak. Iya. Tapi soal Pak Bas ini kayaknya banyak yang harus diulik ini. Yang orang tahu Pak Bas emang ngedram aja. Iya, ngedram. Kan saya kira sebelum ke situ kalau boleh saya sarankan, kemarin kan ada berita baru tentang kebijakan Bapak, Anggarannya. Presiden Presiden Prabowo. yang menyatakan bahwa semakin meyakinkan pada masyarakat bahwa pembangunan IKN ini dilanjutkan dan dipercepat. Dilanjutkan dan dipercepat Ya, ya. karena beliau mempunyai target tahun 2028 menjadi ibu kota politik. Oke, Sampai ngerti nggak? ngerti Pak. Ngerti nggak? Artinya ibu kota politik itu apa? Ya, Saya kurang trias politikanya gedung-gedungnya udah ada semua. Oke, jadi Ngapain pintar juga. Iya udah Jadi- dibocorin kemarin. Jadi kalau ibu kota politik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah berfungsi, Ya. sehingga sebagai pemerintahan sudah bisa dilakukan di IKN. IKN. Harapannya dan keyakinannya dengan pemerintahan sudah mulai dilaksanakan di IKN, semua kegiatan akan dengan sendirinya akan Otomatis ke sini. iya, itu harapannya. Berarti 2028 nggak cuma sekali-sekali pas seremonial datang sini, Enggak. tapi udah tiap hari. Sudah di sini. DPR rapatnya tiap hari Sudah di sini. Bahkan beliau juga waktu dulu mempunyai cita-cita pelantikan presiden tahun 2029 sudah di sini. Di sini. Oh. Itu ya disampaikan juga ke Pak Bas PR besarnya Dulu. itu, waktu dulu ya. Tapi yang kemarin 2028 Ibu kota kota politik. politik. Jadi saya sekarang ditugasi menyiapkan, membangun dan menyiapkan legislatif dan yudikatif, bukan hanya kantornya saja, tapi juga huniannya bagi para Anggota dewan itu. DPR. Makanya kalau nggak salah tuh Ketua MPR Pak Muzani tuh ngomong mau ketemu Pak Bas di sini kayaknya. Iya, besok beliau rawuh di sini. Oh iya ketemu di sini ya. Tapi itu tuh pembangunan. Nah nyambung ke situ ya Pak. Pak Prabowo itu kan kemarin
salah satu komitmennya akhirnya menunjukkan penambahan jumlah anggaran Pak 48,8 Iya. triliun itu. Itu untuk APBN saja. Itu APBN iya. aja. Nah, padahal kan penganggaran pembiayaan dari IKN ini tidak hanya APBN, tapi juga ada KPBU. Ya. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk membangun jalan, untuk membangun hunian 107 tower yang sekarang loh ya. Ya. Ini akan bertambah terus. Jadi kalau yang kemarin saya laporkan ada 60 triliun untuk dari KPBU. Oke. Dia justru lebih besar dari APBN ya. Oh ya harus kan? Kita Karena upaya- jangan sampai mengganggu postur APBN-nya Iya, terlalu banyak kan jadi gitu ya. Pak? memang harus kita arahnya ke sana. Yang swasta murni sampai bulan ini ada 6,5 triliun. Bulan yang ini? mau, yang Bulan mau di ini doang. groundbreaking. Hotel, perkantoran, restoran itu nanti akan yang siap untuk dilaksanakan pada kuartal 1 ini. Artinya itu tuh menjawab keraguan sebenarnya Fred. Kan orang-orang kadang teman lanjut enggak nih gitu toh Pak. Iya. Makanya ini yang perlu saya terima kasih pada kompas.com ini yang bisa membawa berita ini untuk bukan hanya untuk masyarakat tapi juga para investor. Oh ya. Makanya kami juga sudah mengundang beberapa investor yang sudah groundbreaking yang lalu untuk segera bangun. Oke. Ada 6 bank yang sudah mau bangun kuartal 1 ini. BTN, BRI, Mandiri, Kaltara, BCA, satunya lagi. Ada 6 lah ya Pak. Ada 6 itu ya. Pak, tapi kalau dibandingkan 2022 sampai 2024 kan Pak Bas juga bilang 89 T itu anggarannya. Iya. Itu APBN toh? Iya. APBN. Karena itu kan dulu belum ada apa-apa. Nah, ini Dari sekarang nol. 48 triliun untuk 5 tahun emang karena progresnya Bukan tinggal 5 tahun. master sama ngaci aja. Bukan 5 tahun, tapi untuk yudikatif dan eksekutif. Oh. Itu 48,8 triliun. Mantap. Makanya pada tahun ini DIPA otorita yang aslinya sudah ada 6,3. Ini kami minta tambahan 8,1 triliun. Mudah-mudahan dan kelihatannya sudah disetujui karena harus mulai 2025 ini untuk mulai pembangunan yudikatif itu. dan yudikatif. Hanya untuk itu. Trias politika tadi itu. Trias politika itu ngejar jadi ibu kota politik itu. Nah, oke ya Pak. Tadi berarti kita udah bahas IKN dulu. Aku juga lanjut ke situ dulu aja. Pak Bas kan kalau kita lihat dulu sebelum jadi kepala otorita kan PUPR tuh Pak. 2 tahun yang lalu katakanlah 3 tahun yang lalu lah 2022 ketika awal ngawali banget gitu Pak. Kan dari nol toh Pak. Masih hutan ya. Masih hutan banget dari nol. Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur kan ya wis memang tugasnya Pak Bas lah dari dulu dan lain sebagainya. Tapi waktu itu ada sisi lain apa sih Pak yang Pak Bas tuh akhirnya ini kan proyek besar. Butuh iya kalau kita bangun gini tapi nggak ada spirit semangatnya di teman-teman yang kita ajak ngerjain gitu kan ya susah toh Pak. Pak Bas waktu itu ketika akhirnya awal ngawalin bangun itu dapat tugas dari Pak Jokowi yang dibangun dulu dibentuk sama Pak Bas ke anak buah tuh apa Pak instruksinya? Pertama kita ini membangun sejarah. Oh. Sudah sejak kapan? Sejak zaman Mataram itu pemindahan ibu kota dulu kerajaan Mataram itu sudah dimulai. Bahkan sejak ibu kota negara Indonesia pun sudah mulai dicanangkan oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, oleh Pak SBY, ya, tapi belum terlaksana. Jadi dengan keputusan pemerintah Pak Jokowi waktu itu memindahkan, ini kita tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk ikut membangun sejarah ibu kota. Ya. Apa yang tadi disampaikan benar bahwa kami tidak ada satupun orang yang di PUPR ini mempunyai pengalaman membangun kota. Kalau membangun infrastruktur semua bina marga membangun jalan, SDA membangun bendungan irigasi, Cipta Karya membangun gedung-gedung, itu sudah oke. Tapi membangun kota belum punya pengalaman. Even, termasuk saya. Apa yang kami lakukan, kami bersepakat dengan teman-teman di PUPR waktu itu hanya dengan niat baik kami akan membangun ibu kota. Dimulai dengan sayembara itu. Tapi modalnya cuma niat baik. Jadi justru itu yang awalnya Pak Bas. Lah, tapi waktu itu tantangan paling beratnya apa Pak?
Ya kalau bangun kan biasa, ya kan. Tantangan yang paling beratnya kita mikirkan logistiknya gimana nih. Logistik Makanya kita membangun dermaga logistik di Pulau Balang itu, ya kan. Kemudian kemampuan penyedia jasa seberapa, kita juga hitung. Oke. Kemudian setelah kemudian kita lihat perencanaan. Jadi SDM SDM ahli itu juga kita hitung, konsultannya, ya kan, kontraktornya kita lihat semua, kita kumpulin. Kita ajak mereka, ini kita akan bangun sejarah, mari kita bangun. Jangan ada yang main-main, okay? Dengan tagline-nya kita bangun kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Kualitas, estetika, keberlanjutan lingkungan. Bapak kalau bangun misalnya jembatan di luar, bangun bendungan, itu pasti ada bedeng-bedeng. Ya. Bapak di sini lihat nggak ada. Nggak ada. Karena ada HPK, ya, hunian pekerja konstruksi, dan mereka dibawa dengan bis ke tempat-tempat kerja. Jadi saya kira dengan cara kerja yang baru di dunia konstruksi. Kalau di dunia oil and gas itu biasa. Ya. Tapi di dunia konstruksi saya kira kita memang mati betul tidak boleh ada bedeng-bedeng. Bahkan sekarang ini dengan tugas yang diberikan, dengan tanggung jawab diberikan oleh otorita, saya sudah ambil alih kawasan di WKN ini untuk pembangunan konstruksinya. Walaupun dikerjakan oleh Kementerian PU sekarang, tapi kebersihan, ketertiban, ketertiban dan keamanan saya ambil alih. Saya bikin tim per klaster, dia harus kerja sesuai dengan supaya bersih, tidak jorok. Jadi ini barat kata mengadopsi apa yang udah terjadi di industri oil and gas, itu untuk diterapkan di sini. Gitu ya. Tapi menarik ya Pak, ternyata dari awal membangun spiritnya ke teman-teman bangun itu adalah kita bangun sejarah, ya Pak? Oh iya Pak. Itu ya? Iya Pak. Yang disampaikan itu ya? Jadi nggak cuma sekedar ayo estetika ini apa, itu biasa ya orang-orang ini Pak. Bukan sebagai proyek ini Pak. Jadi ada passionnya. Ada passionnya yang dibangun. Bukan sebagai proyek IKN ini. Tapi memang program untuk kita membangun sejarah, memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Lah Pak, tapi apa narasi seperti itu tuh udah cukup? Maksudnya Pak Bas kan juga harus menjaga semangat si anak-anak buah ini untuk bisa beberapa tahun tetap terjaga passion dan semangatnya tuh. Itu benar Pak. Jadi itu semangat Pak Bas punya itu. Semangatnya dari mana? Ya kita makanya ritmenya itu kita alhamdulillah teman-teman di PU oleh penyedia jasa yang sudah bekerja. Saya ini 45 tahun di PU. Ya. Selama 10 tahun menjadi menteri, mereka tahu perilaku saya. Jadi ritmenya manajemen saya ada ritme rock and roll. Ritme rock and roll. Ya. Oke Pak. Jadi nggak ada lagi nyanyi keroncong, nyanyi melo, nyanyi melo enggak ya? Di PU nggak ada. Nah, yang ada rock and roll artinya kerja 7 hari seminggu, 24 jam per hari. Bapak waktu ini sekarang ini kelihatannya nggak ada orang kerja, tapi di dalam ada kerja ini. Karena sudah bekerja arsitekturalnya. Tapi sebelumnya mau jam 1 malam, mau jam 6 pagi, mau jam 10 pagi, mau jam 3 siang, orang masih ada di lapangan. Termasuk teman-teman pengawas PU. Itu yang saya. Jadi kalau kita ke lapangan itu bukan ngecek, bukan ngawasi. Masih semangat. Tapi mengapresiasi bahwa mereka kerja. Ya. Jadi bagaimana membangun bandara misalnya. Itu dengan tantangan hujan yang ada 1 bulan itu cuma ada 3 hari atau 4 hari yang kosong. Yang kosong yang nggak hujan. Yang nggak hujan. Itu main-main, bukan main-main tuh, bangun jalan pakai tenda misalnya kan. Ditendai. Jadi semua inovasi. Nah, itu harus saya lihat. Ya. Artinya teman-teman dari PU maupun sekarang mungkin Pak Bas di otorita tuh kenapa pentingnya turun situ, karena supaya kalau ada apa-apa solusi itu kayak cepet gitu ya Pak. Iya. Jadi bisa hujan apa-apa monitor langsung, segera ambil keputusan gitu. Berarti sekarang Pak Bas lebih banyak di sini dari di Jakarta? Insya Allah ya.
Insya Allah ya. Apalagi nanti ini kan akhir Januari ini kantor OIKN akan selesai. Ya. Jadi Februari saya akan pindah semua Full. karyawan otorita. Otorita. Pindah ke sini semua. Iya. Karyawan Sekarang otorita. kami punya 3 kantor, Jakarta, Balikpapan, sini. Ini Ya. tidak mudah mengkoordinasi Ya. itu. Jadi kami kemarin raker, makanya saya adakan di sini. Jadi supaya mulai humi di sini. Benar. Nanti Februari saya akan pindah ke sini. Oke. Pak, aku beralih ke pertanyaan Bapak selanjutnya. malam ini kemarin tinggal di mana? Di sini Pak, Di Rusun. Heeh. Gimana? Dusun ASN. Gimana menurut Bapak rusunnya? Oke sih Pak. Lumayan sih. AC-nya Dingin ya? kademen ya Pak. Aku. Iya, Akhirnya Pak. tidur di sofa malam-malam. Iya, Oh Pak. gitu? Pindah Pak, Loh, kademen. Pak. kan iso dicilikno. Ya, tapi maksudku jos tenan ternyata. Kan orang kiranya, panas mo yo gitu kan. Ternyata adem. Oke ya, jadi- infrastrukturnya dalam tuh ya oke itu Pak. Makanya rusun ini dari Bapak loh ya, jangan Ya, karena bukan kita dari- wawancara terus Bapak membaik-baikin. Iya. Kalau ada kurangnya bilangin, kita bisa perbaiki. Karena ini akan segera ditempatin. Kapan Pak ASN jadinya? Ya tahun 2027 Januari ini dari 47 tower akan selesai 27 udah furnish ya semua. Oh. Bulan Februari nanti akan selesai lagi 7 furnish. Bulan Maret selesai semua, April bisa di. Oh. April udah bisa ditempati. Saya nunggu perintah dari Ibu Menteri Pan RB. Oke. Beliau yang komandani Para ASN kan. pada masa Para kapan yang mau geser. pindah. Pak, waktu itu kan sempat viral Pak Bas pamitan waktu selesai di PUPR itu loh Pak. Oh ya, Sampai nangis kayak ngono banget loh. oh ya Pak, Dalam banget loh Pak. oh ya. 45 tahun, 45 Pren. tahun. Terus sekarang Pak Bas masih mau balik lagi ngurusin IKN. Pak Bas tuh punya sisi ini nggak sih Pak, bahwa karena dulu Pak Bas yang memulai, akhirnya kemudian ketika Ini, diminta untuk otorita IKN, yowis aku gas ya atau piye, jadi Pak? kenapa kalau meninggalkan PU itu bukan meninggalkan kantor saya, tapi meninggalkan rumah saya itu. Ya, saya lebih dari 2/3 hidup saya di kantor di PU. Iya. Umur saya 70, saya 45 tahun di PU. Di sana. Dan saya selalu Sabtu Minggu pun saya lebih banyak di kantor, ya. Sejak mudanya itu. Satu itu. Yang kedua, kalau saya meninggalkan organisasi, saya pindah dari satu unit organisasi satu. Saya kan 4 kali saya menjadi direktur jenderal di tempat yang beda. Kalau saya ninggalkan, itu pasti yang saya pikir, yang saya tinggalin. Oh. Kalau saya kan bisa pendalitan sendiri kan, Iya. tapi yang saya tinggalkan ini yang saya selalu kepikiran. Jadi itu. Yang ketiga, kenapa mau di sini? Saya ini birokrat, Sehingga. ya. Jadi perintah itu pasti saya emban betul. Oh. Ya. Jadi saya ini benar-benar sebagai birokrat, korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia, purely birokrat. Jadi saya bekerja atas perintah. Oke. Lah Pak, tapi kan biasanya kalau laki-laki yang sudah seumur Pak Basuki nih, itu kan kalau udah kelar kerjaan tuh, aku mau ngabisin waktu sama cucu aja lah. Ya pensiun kan penak Pak. Ini kan masih malah harus repot-repot bikin ginian. Siapa yang bilang repot? Oh, repot. Ya maksudnya kebanyakan Oh, seumur-umur oke, Pak Bas kan wis di rumah ngopeni Iya. cucu gitu loh Pak. Pak Bas sih masih kerja terus itu loh. Bukan kerja, ini karena tugas itu tadi, ya. Jadi saya diminta untuk, makanya kalau sudah mungkin selesai nanti yudikatif, legislatif, saya baru mikir. Ini kan masih nanggung. Oh. Eksekutif pun belum selesai semua. Ya, Jadi waktu saya ya. ditugasi untuk misalkan ya saya terima aja. Nah, tapi sebenarnya pertanyaanku Pak, kenapa milihnya ke IKN? Padahal kan tawaran selain untuk ngurus IKN kan juga ada itu Pak. Sempet ada Pak. Nggak ada saya nggak pernah milih jabatan. Oke. Ya, ini yang mungkin untuk pelajaran buat yang anak muda. Ya, jabatan itu jangan dipilih. Ya, karena ada misalnya sebagai orang Muslim ada ayatnya itu. Allah bilang kalau kau minta, aku kasih, aku nggak tanggung jawab. Tapi kalau kau nggak minta dan saya lihat kamu bisa, saya kasih, saya tanggung jawab. Wah ini amanah. Kalau yang ngasih tanggung jawab, insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik dan aman.
Nah, itu tasawufnya di situ itu. Itu baik buat anak muda kan kadang ngejar jabatan apa. Aja dikejar ya Pak. Karena Jabatan. kalau jabatan dikejar, dia pasti punya ekspektasi. Ya. Nah, kalau nanti dia ternyata tidak tercapai ekspektasi, selisihnya inilah frustasi. Oh, itu sing rusak marahi pusing ya Pak. Nah, iya, pasti. Tapi kan yang kemarin nawarin itu kan bukan Pak Bas ngejar, tapi ditawarin. Ditawarin, misalnya nih. Misalnya maju cawapres waktu itu atau pilkada Jakarta. Ya, Kan sempat ditawarin, muncul loh. Kalau itu bukan Pak tadi Bas saya ngejar. bilang, saya ini purely birokrat. Jadi DNA saya nggak ada di dunia politik seperti itu. Oh, Gitu ya. ya. Itu dasarnya. Yang kedua, memang keluarga saya juga bukan dari keluarga politician. Jadi mereka tidak ridho kalau saya masuk di dunia politik. Itu yang bikin Pak Bas dia juga nggak mau. Dan gitu. juga nggak mau ngejar jabatan itu tadi. Itu. Sufi. Oh, Sufi. Iya. Oh, ya. Sufi. Oke, Pak, salah satu yang di-highlight masyarakat Indonesia tuh Pak Bas itu selain band-bandan juga suka foto, motret. Itu tuh bener Pak, kok kita tuh dapat cerita-cerita. Sebenarnya foto itu nggak sekedar hobi sebenarnya, tapi Pak Bas pernah sampai harus menjadi seorang fotografer gitu untuk hidup. Tambahan hidup gitu loh. Itu piye itu Pak ceritanya Saya waktu kan itu? kursus juga kan. Sempat Sama kursus Pak kan? Darwis. Darwis Pak Riyadi. Darwis. Itu udah sampai kelas berapa? Dari basic, intermediate, advance. Oke. Udah advance. Nah, ikutin bos. Itu setelah jadi menteri? Eselon 1 jadi dirjen. Dirjen, oke. Nah, saya ikut itu. Memang termasuk hobi saya dan salah satu yang saya suka selama jadi dirjen dan menteri, kalau kita bawa kamera itu dalam satu acara bebas, bisa jalan-jalan, nggak harus duduk manis. Sama dia Bisa kali kayak wartawan Sama dia. wartawan, barisan pejabat udah paling depan, panggung kita bisa di sini. Nah, kita duduk di mana, wah pura-pura gini pun juga. Mas Poyo, dikira gitu Pak. Oh, saya sering diusir sama pas pampres itu. Terus pas pampresnya diapain sama? Ya nggak tahu ya, mereka tugas kan. Ya. Saya harus maklum, nanti temennya yang tahu, apa sih menteri itu? Baru jadi. Pas pampresnya tugas, Pak Basnya main. Kok pas pampres juga nggak tahu tuh loh. Itu kan ganti-ganti Pak, safe kan? Iya. Sip-sipan. Sip-sipan kan, jadi saya harus menghormati tugasnya. Mereka untuk mengamankan presiden kan. Tapi Nah, pertama kali kenal Fotografi. fotonya di mana Pak? Pertama kali jatuh cinta sama fotografi. Itu umur berapa? Ya sejak saya sekolah di Amerika. Nah, S2. itu. S3 ya. S2 S3 ya. Tahun 1987. Kan Saya itu pikir, uripe Pak Bas kan sakjane susah tuh Pak waktu itu. wah, ya wes iku lewat. Itu selewat ya, itu selewat ya. Nggak panjang lagi nanti nggak cukup sejam. Cuk, ini Cukup, baterai ini satu dus satu baterai. hari Pak. Satu hari. Enggak, tapi aku pengen tahu itu Pak. Malah justru masa-masa itu orang kan lihatnya sekarang Pak Bas tuh nyentrik, lucu. Tapi kan biasanya dibalik Pada orang-orang. Sri Mulat saya apa lucu. Itu sama ya, kamu orang sering di mana minta potret gitu kan. Dia bilang, "Lebu, kenapa minta apa mau potret sama saya?" Karena Bapak lucu katanya. Hampir. Ya, Bisa nggak disensor aman, nanti. bisa disensor, bisa dikat. Nah, enggak Pak, tapi kan gini Pak, banyak juga kan yang nggak tahu Pak Bas kan happy, senang, lucu. Nggak tahu. Tapi hidup susahnya itu loh Pak, Iya, itu tuh kan lelaki tidak bercerita. lelaki tidak bercerita tapi nek wis mbah-mbah sharing boleh Pak. Heeh, boleh Pak. Itu Apa piye Pak, itu? zaman Terus di pertanyaan- Amerika tuh Oh, ketemu iya. sempat struggling banget itu Saya susah. kira semua orang kalau sekolah ya memang harus prihatin. Ya. Hampir sama dengan Bu Menteri Keuangan. Oke. Kalau saya dulu dari S2 saya harus pulang, tapi saya pengen sekolah, jadi diputus beasiswa saya. Nah, saya di sana hidup 1,5 tahun dari hidup sendiri. Oke. Saya bukan anak siapa-siapa, tapi saya untung dengan keluarga saya, dengan istri saya yang top. Nah, kan? Istri saya itu top. Oke. Jadi kami hidup sendiri, istri saya kerja di restoran, saya nganter koran, saya nguli gitu kan, hanya untuk hidup sambil nyari beasiswa yang baru. Akhirnya saya dapat beasiswa lagi dari OTO, Overseas Training Office di Bappenas. Di Bappenas. Tapi
proses untuk mendapatkan itu yang sebetulnya Berdarah-darah itu, Pak. oh ya, dan saya akan ceritakan itu setelah yang satu ini. Loh, saya tahu, Pak. Pak Bas sampai nganter koran sama nguli. Hanya untuk hidup. Kan satu jam $4 itu. Jadi kalau kita kerja 6 jam $24. Jadi karena waktu itu waktu S2 sebenarnya biasa, tapi lanjut ke S3-nya itu Pak Bas diputus beasiswanya. Jadi untuk bertahan hidup kan beasiswa. Ada satu lagi nih Sufinya. Oke. Apa Pak? Karena saya nggak punya beasiswa, saya nggak punya asuransi. Oke. Sehingga Padahal di sana harus punya asuransi untuk bisa tinggal di Amerika. Saya dipanggil terus oleh universitas. Akhirnya saya bismillah saya datengin itu. Dia tanya, Basuki mana asuransimu? Oh ada. Ya tapi nggak ada ini. Terus akhirnya saya tanya, yes, my insurance is my God. asuransi saya Gusti Allah. Iya. Dia diem itu. Demi Allah, dia diem. Oh oke Bas. Udah. Oh, terus nggak dipanggil-panggil lagi. Tapi begitu dapat beasiswa lagi ya saya Langsung asuransi. beli asuransi. Nah itu termasuk zaman-zaman nguli itu juga termasuk motoin orang itu juga termasuk job. Apa Yang enggak ya itu kan amatir kayak sampai ini loh saya. Ya host amatir ngono ya Pak. Nah itu apa? Itu ada titipan. Pak, ada satu kalimat Bapak yang kita ingat adalah pintar saja tidak cukup. Ini kali ya maksudnya untuk tuntaskan tugas, tapi juga determinasi juga. Agak buruk pertanyaannya. Iya, tapi intinya itu, Pak. Iya. Orang pintar itu hanya sekolah. Karena orang sekolah itu untuk menjadi pintar karena dia tidak tahu menjadi tahu. Yes. Tapi tidak cukup. Dia harus punya akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Akhlakul karimah ya. Jadi keberadaan kita ini bisa nyaman buat orang lain, aman buat orang lain, dan bermanfaat untuk orang lain. Itu baru akan sukses. Okay? Jadi orang sukses itu tidak harus pintar. Tidak harus hanya pintar. Tapi harus ada sisi lainnya supaya berhubungan dengan orang. Karena orang kerja nggak bisa sendiri. Dia harus teamwork. Jadi, itu ingat, kalau ada yang nggak setuju, SMS aja. Bukan WA loh. Kok SMS sih Pak? Tadi Bang HP-nya Bang masih yang lawas. Sebenarnya nggak kelihatan sih tadi sebelum syuting ya. Iya. HP-nya Bang masih yang lawas. Kalau ada yang nggak setuju, SMS. Ya. Tapi tadi sok-sok gaya, meski HP yang telepon presiden, Bos. Kita HP canggih-canggih. Terlibat itu. Yang pencet mereka-mereka ini. Nomor HP, nomor presidennya nggak punya. Nah, Pak, tapi ini menarik juga, Pak. Apa yang disampaikan Pak Bas tadi, pinter aja nggak cukup. Anak-anak sekarang tuh kan kadang, nah ini soal ngakali hidup atau berkarir tuh Pak. Sama atasan ini caranya, karena Pak Bas kan juga sebagai ASN di PU itu kan juga pelan-pelan terus naik. Artinya kan di situ dulu sempat jadi bawahan, naik. Sampai akhirnya. Itu Pak prosesnya sehingga bisa juga bekerja sama atasannya. Dengan dulu zaman muda masuk nggak sahabat juga. Iya, saya kira itu juga untuk yang anak-anak muda ya. Jadi kalau saya prinsipnya itu adalah laksanakan tugas dengan maksimum, kemudian silaturahim. Jadi dengan atasan juga silaturahim, ya, bukan kasak kusuk loh ya, tapi beda. Silaturahim dengan semuanya. Ya. CV kita ini bukan hanya satu lembar kertas atau berlembar-lembar itu. CV kita ini ada di teman-teman kita sendiri. Kalau ada atasan yang mau nunjuk kita, mau memberi tugas pada kita, pasti nanya pada temannya. Ini siapa itu? Bahaya Pak, pasti gitu kan? Jadi CV-nya kita, saya selalu bilang dengan teman-teman kita, staf saya, CV Anda itu ada di temennya. Bukan selembar yang biasa buat kerja itu ya. Pasti akan diverifikasi oleh pimpinan kepada temannya. Karena jabatan itu punya pimpinan. Jadi jangan pernah bicara, kok saya kok nggak dipakai, kok dia kok bukan saya. Itu kerdil itu.
Karena memang pimpinan pasti selalu pengen membentuk teamwork. Kalau kita dilihat nggak bisa menjadi teamwork, ya nggak bakal dipilih. Makanya harus ada akhlakul karimah. Keberadaan kita nyaman buat orang, aman buat orang, dan bermanfaat bagi orang. Ada kan, misalnya kita lagi diskusi gini. Tadi ada teman kita satu datang, terus kita bilang, Kayak. Diem. Itu bahaya itu Pak. Berarti dia something wrong dengan seseorang itu. Tapi kita harus jadi orang yang dicari untuk diajak diskusi. Wah itu baru juga baik. Artinya prinsipnya tadi kerja optimum, terus silaturahmi ke Networking, semua. Networking kan? Networking. Nah itu Bapak sadar pas kapan tuh bahwa networking tuh sepenting itu gitu? Ya kan, ya gimana cara orang mau kalau nggak kenal, makanya untuk bisa dikenal orang selain networking, nulis laporan. Saya dulu tiap tahun nulis 1 makalah. Sehingga orang kenal, pimpinan kenal. Bukan kita nyodor-nyodorkan. Kita ikut pertemuan ilmiah tahunan misalnya. Kita nulis. Ya, nanti kan orang tahu. Bayang nih Pak Bas kalau punya LinkedIn. Iya. Itu postingannya. Wah, ikut konferensi ini. Silakan loh, minum loh. Iya. Terima kasih Pak. Ini air langsung ngambil dari air tap in water Air tap in water IKN. Oke. Info-info juga nih Pak. Gosip-gosip di tongkrongan kan kita datang ke sini kemarin nyari-nyari info dulu lah. Helm proyek itu ngoleksi Pak Bas. Apa? Helm proyek itu loh. Nah itu tuh sebenarnya ada cerita masing-masing nggak Pak? Atau misalnya kenapa yang ini disimpan karena mengingatkan tentang proyek yang mana? Oh iya, udah dijawab sendiri kan. Dan banyak juga yang dikasih temen ini Pak Abbas. Jadi ada yang helm proyek, ada yang helm yang dari tembaga. Tembaga. Ya kan? Oh helmnya bahannya. Gitu. Jadi pakai kerajinan tangan gitu loh. Jadi itu. Pak berarti di rumah ada memorabilia khusus helm-helm gitu? Ya sekali-sekali datang ke rumah lah. Ya, kita mah nunggu diundang lah. Nanti ya, kapan ya? Iya. Pak, tapi Pak Bas kan juga lama nih, udah 45 tahun. Pak Bas tuh masih inget gak sih Pak? Atau ada proyek-proyek yang dulu sama Pak Bas digarap dan itu cukup berkesan banget gitu loh. Sebelum kalau yang saya menteri kan, waktu menteri ya wakil, tapi zaman dulu Pak Bas masih di saya ini lahir di PU dari proyek pengembangan air tanah. Air tanah? Oke. Jadi saya ngebor air tanah untuk irigasi dan air minum. Muda saya tahun 84, saya masuk PU 80, terus bikin master plan pemanfaatan air tanah di Jawa Tengah. Oke. Dengan pengalaman itu saya ditugaskan ke NTT. Ya, saya memang waktu itu ditawarin dan saya oke banget. Saya suka banget di tempat di sana. Dan di sana Pak, sayur kangkung itu tahun 84 itu harus nunggu kapal merapat dari Surabaya. Yang bawa kangkung. Ya, kerupuk terung itu loh yang putih itu loh. Itu juga kalau kita mau makan kerupuk terung itu juga nunggu kapal. Jadi sayur-sayuran sangat langka di Kupang waktu itu. Saya mengembangkan insya Allah, bukan saya tapi juga proyek kami, saya fokuskan di namanya Dataran Oesau. Dataran Oesau Pak. Kira-kira 20 km dari Kupang. Sekarang itu jadi pusat sayur Kupang. Dari hanya sumur-sumur dangkal yang kita pompa. Itu saya kira itu yang berkesan. Itu yang berkesan ya. Jadi, karena akhirnya malah justru dan pembangunan itu membantu banget untuk kemanfaatannya kerasa mungkin ya Pak ya. Jadi Pak Bas merasa ada kebanggaan juga itu proyek itu. Itu pertanyaannya. Jadi bukan karena tol gitu enggak saya. Bukan. Jadi yang itu saya makanya kalau saya pulang kayak ke NTT kayak pulang kampung. Rasanya kayak pulang kampung. Emang waktu itu berapa tahun Pak di Kupang? 3 tahun. 3 tahun. Tapi karena ada itu, proyek itu. Belum ada apa-apa dulu. Pak itu topi yang dipakai pas di Kupang sama kayak topi yang terakhir dipakai pas pensiun nggak Pak? Ya. Tanya lainnya aja. Ganti lah. Topi udah baru kan. Tapi sekarang Pak Bas topi udah terlalu bagus kayaknya. Ini baru ini. Ini topi baru nih. Iya. Ini saya desain sendiri nih. Desain sendiri? Oh iya. Maksudnya Pak?
Oh, Jadi serba bisa emang. Jadi iya ya. foto bisa, terus band bisa, desainer grafis juga. Desainer grafis Saya juga. sekarang lagi mendesain rompinya. Belum Rompi jadi. gini. Belum jadi. Karena saya lihat teman-teman ini pakai rompi macam-macam. Ya, benar Pak. Sekarang saya mau jadikan satu, nggak boleh pakai yang lain. Seragam. Iya dong, supaya satu. Ya kan? IKN ini kan stafnya kan bermacam-macam profesi, bermacam-macam background organisasi, bermacam-macam background suku bangsanya. Nah, harus saya satukan menjadi corporate culture-nya OIKN. Corporate culture. Corporate. Itu yang satu yang tugas saya pertama itu. Siap. Pak, Itu lu ada pertanyaan nggak? Kan tadi kan Pak Bas cerita jadi menteri itu tugas, kepala otorita juga tugas. Tapi kalau misalnya Bapak punya cita-cita nggak sih dulu waktu masih ini? Cita-cita saya dulu itu sekolah ke luar negeri dan sudah tercapai. Saya masuk PU, ditanya oleh bos apa dek inginnya dek? Saya pengennya sekolah. Gitu. Oke sekolah Pak, tapi ke luar negeri saya. Karena saya anak tentara 8 orang. Belum ada satupun yang 8 bersaudara. Belum ada satupun yang keluar negeri. Saya pengen banggakan kedua orang tua saya kalau bisa sekolah. Oh jadi cita-citanya bukan gue mau jadi Enggak. apa ya gitu. Karena saya sadar itu waktu itu sudah sadar kalau jabatan itu punya bos. Tapi kalau sekolah punya kita. Oh iya. Nggak boleh ada yang utak-atik. Ya. Tapi kalau jabatan memang punya bos. Kan tadi bos itu pengen cari teamwork. Kalau kita dilihat sebagai nggak bisa menjadi teamwork, ya nggak akan dipilih. Nggak jadi pemersatu juga ya Pak artinya ya. Jadi cita-cita saya itu cuma sekolah ke luar negeri. Dan Masuk itu PU Sudah tercapai. Dan itu Makanya habis itu dikasih tugas apapun. oh iya Pak. Gas. Iya, Pak. ya wes gitu ya Pak. Jadi saya S1 dengan beasiswa Super Smart gitu. UGM. S2 saya dengan beasiswa USAID. S3 saya dengan beasiswa OTO. Jadi semua sekolah saya ini dibeasiswai oleh negara. Jadi sekarang saya waktunya balas budi pada negara. Oh, membalikkan ini ya. Apa yang sudah diberikan negara Oh gitu iya, ya, kepada Bos. Pak Bas. Oke, Pak, kita kan nggak berandai-andai tapi melihat realita ke depan lah bahwa pembangunan IKN ini mungkin dipercepat sama Pak Prabowo. Tapi kan sebenarnya Jangka panjang. jangka panjang tuh Pak. Sebutkan. Oh iya, jadi pembangunan menurut rencana induk pembangunan IKN ini sampai 2045. Sampai 2045 kan Pak? Kan dari fase satunya 2022 sampai 24. Nanti 24 sampai 29 atau 230. Terus setiap 5 tahun sampai 2045. Nah, artinya kan masih ada waktu kalau 20 tahun ini tahunan. 20 tahun ke depan. Seandainya oke mungkin Pak Bas memang baru nih jadi kepala otorita IKN. Tapi kan ini akan nanti sebuah jabatan yang berlanjut juga ke generasi yang lebih muda, generasi yang lebih muda. Pak Bas membayangkan atau apa sih sebenarnya yang semangat yang pengen Pak Bas wariskan ketika nanti pada akhirnya ini dilanjutkan pembangunan IKN ini oleh kepala otorita yang mungkin sudah berganti. Nah, saya seperti hanya saya meninggalkan PU, saya bukan legasinya bukan bangunan, bukan kusuma bangsa itu, bukan istana itu. Tapi saya pengen otorita ini organisasi yang amanah, yang kredibel. Oke. Dengan orang-orang yang di dalamnya yang kompeten ya dan berintegritas. Itu yang saya pengen. Makanya yang sekarang saya kerjakan dulu ini otorita ini tata kelolanya, SOP-nya, SDM-nya. Masuk humas ini. Ya. Kami datangkan pertama kali Pak Sobi dengan Pak Agus untuk fotografer. Saya tanya ada 12 orang, siapa nama ini? Satunya ini, Bisaran ini. Apa? Saya fotografer Pak. Backgroundnya apa? Komunikasi. Pernah kursus fotografi enggak? Enggak Pak. Udah. Kenapa Anda bilang fotografer? Ya kan? Jadi kalau bisa motret belum tentu fotografer. Iya. Ya. Ya kan Pak? Ya. Kalah sama bosnya. Iya. Udah kelas sampai advance. Saya pengen kalau emang kerja yang serius, yang benar. Semua skill tuh ya total gitu ya. Iya, organisasi yang kredibel, yang amanah, yang dipercaya dengan orang-orang yang di dalamnya, yang kompeten dan berintegritas.
Itu baru saya. Itu baru warisan terbesar. Oh iya, Bos. Basuki Hadi Mulyono. Oh iya, Bos. Ya, Bos. Oke, itu tadi dari sisi pimpinan. Tapi kalau dari sisi pribadi Pak, selama 2/3 usia dihabiskan untuk negara, apa pengorbanan paling besar Pak Bas? Bos, sorry. Jangan apa. Kelihatannya kita udah kerja kayak gini, ini belum ada apa-apanya, Bos. Buat kita ini sebenarnya belum ada apa-apanya yang sudah kita kerjakan untuk negara ini. Kalau Bapak bandingkan dengan para pendiri, para pejuang kita, ayah saya dulu tentara misalnya, ya, untuk menjadikan merdekanya negara ini, apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya. Jadi kita masih harus kerja keras terus. Jangan dikira, wah ini udah kerja keras. No. Ya, jadi ini saya kasih tahu nih. Siapa? Sabtu bersama Ake. Belum ada apa-apanya. Kita masih harus kerja keras untuk negara. Bukan idealis ya, tapi kalau saya bandingkan dengan apa yang dikerjakan Jenderal Sudirman. Belum Pak Soekarno. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bung Karno, apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, apa yang dilakukan oleh Pak Harto misalnya. Apa yang dilakukan oleh Hamengkubuwono IX. Ya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini belum ada apa-apanya. Jangan merasa bahwa kita sudah berbuat banyak. No. Oke. Tapi dari keluarga itu sebenarnya lihat Pak Bas tuh, memang Pak Bas tuh akhirnya nggak bisa anteng aja. Saya kira ya, alhamdulillah istri dan anak saya tahu kelakuan saya. Iya, Betul. Nggak bisa anteng tuh Pak. Mereka tahu kalau saya ada libur long weekend 3 hari, saya kan sudah bingung kan. Nanti istri saya bilang, tuh lihat, papamu sudah bingung tuh di rumah, dia mau ke kantor aja. Bener. Justru kalau diem malah kayaknya rada-rada meriang gitu. Terus nggak jelas. Kalau kita kan saya kebanyakan pulang ke kerja sini, tipes. mereka nggak akan tanya kapan pulangnya. Oh. Ya udah tahu lah. Iya. Dia Beri tahu keluasaan kelakuan itu saya. ya Pak ya. Oh iya. Dia tahu kelakuan saya. Jadi saya alhamdulillah punya keluarga yang mensupport saya seperti itu. Terutama untuk istri saya. Yang sudah membersamai sejak masa-masa sulit di Colorado. Oh. Berjuang dari nol bersama. Iya. Ya kan. Oke. Ini apa nih? Terakhir nih apa nih? Oh. Nah ini Pak. Terakhir nih Pak. Apa ini? Ilmu untuk bapak-bapak yang lain Pak. Bapak ini kan dianggap lucu jokesnya. Pak coba Pak kasih jokes bapak-bapak ini Pak. Ini pasti banyak ini yang nungguin jokes bapak-bapak ala Pak Bas ini. Apa ya? Kalau disuruh gini emang agak susah sih Pak. Oh, yang menembak soalnya. Ya Pak rada dipikir kan santai Pak. Apa ya? Lucu. Apa? Tuh anjing. Aja. Itu punya Aduh, enggak jayus banget itu. Jangan. Saya yang malu. Aduh, saya ada punya kok satu. Tapi lupa lah. Nantilah yang lain. Yang lain dulu, yang lain ntar biar keingat. Tapi jokes-jokes gitu belajar apa gimana, Pak? Iya, kadang-kadang setelah kita lihat kenyataan di lapangan gitu. Oh, ini bisa dipakai gitu. Apalagi besar di Jawa Timur kan. Iya, parian ya biasa tuh. Parian. Oke, ya wes lah kalau gitu apa ini aja Pak. Aku mau tanya, tadi kan soal bagaimana Bapak pengen spirit yang ditularkan nanti ke generasi yang meneruskan Bapak. Tapi kalau untuk IKN sendiri 20 tahun ke depan Bapak melihat akan Pak Basim bayangin ini wis akan koyo ngopo Pak IKN? Sesuai dengan misinya sebagai Forest City. Oke. Ya. Bapak sudah pernah ke Semboja Lestari? Belum. Saya yakin di Semboja Lestari itu tempat apa namanya? Sanktuari itu apa? Bukan penangkaran, penyelamatan orang hutan, beruang, konservasi. Itu dulu alang-alang. Sekarang sudah hutan belantara. Hanya 17 tahun. Nah ini saya bayangkan ini 10 tahun lagi ini sudah mungkin gedung itu sudah nggak kelihatan. Karena wis pohon udah rindang ya. Iya. Saya kira dan saya sekarang
tanemin aja semua. Kita punya nursery di Mentawir. Itu sekira berapa juta bibit per tahun dihasilkan oleh Kementerian Kehutanan. Memang dibuat nursery Mentawir itu untuk penyediaan bibit bagi IKN. Oke. Nah, ini akan kita tanemin dimanapun saya harus tanemin. Dan saya yakin 15 tahun lagi, mudah-mudahan saya masih bisa lihat. 15 tahun, 85, insya Allah saya masih bisa. Ya. Insya Allah saya bisa lihat perkembangan IKN. Forest City. Forest City. Yang kayak gini-gini ini ditanemin apa asli? Ini tanem ini. Oh, tanem. Tanem ini, Pak. Makanya kita juga waktu di Rusun juga kan banyak bebek, banyak angsa itu. Iya, daerah sini juga di sini dilepas kan liar. ada juga. Tadi burung-burung juga banyak. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih Pak Bas, sehat selalu. Mengawal salam, IKN ini. salam ya. Siap. Sun, Bos. Siap Pak. Kita tutup dulu Pak. Semoga amanah tadi selalu bisa dilanjutkan. Ya, kita ngobrol relax ini kan harus ada message-nya, pesannya, terutama untuk anak-anak muda, ya, yang harus meneruskan pembangunan ke depan ini. Ya. Oke, gitu sahabat Kompas.com, semoga selalu tercerahkan. Terima kasih, saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Saya Basuki Hadi Mulyono. Kita bertemu lagi di kesempatan Ngegas dan Nampol berikutnya.